Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul bersua bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini, judul kajian kita adalah menghidupkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya apa jemaah? Menghidupkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ibadah yang ringan namun keutamaannya sangat banyak adalah ibadah zikir. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian saya beritahu amalan terbaik? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya adalah siapa? Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling bisa meninggikan derajat. Wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal warik, lebih baik bagi kalian dari berinfak emas dan perak. Wa khairin lakum min antal aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik dari berjihad di jalan Allah, kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah menawarkan kepada para sahabatnya suatu amalan, yang dimana amalan tersebut jamaah di dalam satu hadis ini disebutkan ada 5 keutamaan. Yang pertama adalah amalan tersebut adalah amalan terbaik. Yang kedua adalah amalan tersebut amalan yang paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, amalan tersebut amalan yang paling bisa meninggikan derajat. Yang keempat, amalan tersebut adalah amalan yang lebih baik dari infak emas dan perak. Yang kelima, amalan tersebut adalah amalan yang lebih baik dari berjihad
kalian membunuh musuh dan musuh membunuh kalian. Jadi Nabi SAW menawarkan amalan yang keutamaannya seperti yang telah kita sebutkan. Tentu para sahabat Nabi SAW pengen tahu itu amalannya apa. Makanya para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu kita pengen tahu wahai Rasulullah. Itu amalan kok luar biasa sekali. Amalan bisa menggabungkan banyak keutamaan hanya dalam satu hadis. Tentunya masih banyak keutamaan lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kita pengen tahu ya Rasulullah. Itu amalan-amalan apa wahai Rasul? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikrullah. Amalan tersebut adalah amalan apa? Zikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah Ta'ala adalah amalan terbaik, adalah amalan yang paling suci, adalah amalan yang paling bisa meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari infak emas dan perak, amalan yang lebih baik dari berjihad di jalan Allah. Padahal amalan zikir adalah amalan yang ringan atau berat? Ringan. Saking ringannya lalai. Saking ringannya apa? Lalai. Lebih-lebih amalan zikir ini jamaah bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Baik di saat kita berdiri, duduk maupun berbaring. Ada enggak keadaan kita selain tiga itu jamaah? Ada enggak? Kayaknya tidak ada. Naik motor, apa Pak? Duduk. Naik motor kan nggak ada yang tidur jamaahnya, berbaring kan enggak. Naik mobil, duduk. Berjalan, berdiri. Apa lagi jamaah? Jongkok, duduk. Apa lagi? Tidak ada. Amalan zikir bisa kita lakukan baik di saat kita berdiri, duduk maupun berbaring. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji ulul albab yang Allah Ta'ala janjikan bagi mereka surga. Di antara sifat mereka, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah dahulu ketika di dunia mereka senantiasa berzikir baik di saat mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Maka ini menunjukkan jamaah betapa ringannya amalan apa? Zikir. Bersama dengan ringannya amalan zikir, luasnya kesempatan untuk bisa berzikir, ternyata zikir ini keutamaannya sangat banyak. Di antara zikir yang sangat agung jamaah, yang kadang kita lupa dari memperbanyak mengucapkan zikir tersebut adalah zikir hamdalah. Apa itu hamdalah? Hamdalah adalah ucapan alhamdulillah. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal baik seseorang. Jadi sekedar seseorang mengucapkan apa? Alhamdulillah, 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 menghadirkan hati akan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ternyata amalan tersebut jamaah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamla'ul mizan, dapat memenuhi apa? Timbangan. Maka ini menunjukkan betapa agungnya ucapan alhamdulillah. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan akan keutamaan mengucapkan hamdalah. Kalau tidak ada keutamaan dari mengucapkan alhamdulillah, kecuali dengannya timbangan amal baik seorang hamba akan semakin berat, bahkan penuh. Ini sudah menjadi motivasi yang cukup bagi kita untuk sering-sering mengucapkan alhamdulillah.
Karena keselamatan seseorang kelak di hari kiamat dilihat ketika timbangan amal baiknya lebih berat. Fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang dia sukai. Dia akan berada di kehidupan yang dia ridhoi, yaitu surga. Apa yang bisa memberatkan timbangan? Kata Nabi SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah makna alhamdulillah. Yang kedua adalah momen-momen membaca alhamdulillah. Apa tujuannya Ustaz dua poin ini? Tujuannya yang pertama, makna alhamdulillah, agar ketika kita membaca alhamdulillah, kita bisa memahami apanya? Maknanya dengan baik. Sehingga ucapan alhamdulillah kita ini berkualitas. Karena beda antara orang yang mengucapkan alhamdulillah tanpa menghadirkan pikiran, tanpa menghadirkan hati, tanpa mendalami maknanya, dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia tahu betul apa itu makna dari alhamdulillah. Yang tujuan pertama, jangan keluar dari rumah ini jamaah kecuali sudah faham betul apa itu makna dari apa? Alhamdulillah. Pembahasan yang kedua adalah momen-momen kapan kita membaca alhamdulillah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tahu kapan kita membaca alhamdulillah, sehingga kita menghidupkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma tahu tok maknanya kemudian jarang baca alhamdulillah. Atau bukan hanya sering membaca alhamdulillah tok tapi tidak tahu apanya maknanya. Jadi ada dua pembahasan, di balik itu ada dua tujuan. Yang pertama biar kita paham makna hamdalah, dan yang kedua agar kita tahu kapan kita membaca apa? Hamdalah. Ini dua poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang pertama adalah makna alhamdulillah. Apa itu makna dari alhamdulillah? Alhamdulillah maknanya jamaah adalah segala puji hanya milik Allah. Jelas, alhamdulillah, alif lam di sini adalah lil istighraq, untuk mencakup seluruh pujian hanya milik Allah. Jadi kalau ada al, berarti hamdulnya, pujiannya itu semuanya hanya untuk Allah. Dan seseorang disebut telah memuji Allah Ta'ala jamaah ketika dia mengucapkan alhamdulillah dan menghadirkan di hatinya dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zim, yang kedua adalah al-mahabbah. Yang pertama adalah pengagungan kepada Allah, yang kedua adalah kecintaan kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah jamaah, segala puji hanya milik Allah, hadirkan di hati kita pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah. Karena beda antara orang yang mengucapkan alhamdulillah hanya ucapan lisan, dengan mereka yang mengucapkan alhamdulillah hatinya hadir. Ketika mengucapkan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, dia memuji Allah karena keagungan Allah. Dia memuji Allah karena kecintaan dia kepada Allah. Kalau ada orang, dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kosong dari dua itu jamaah, maka ini dalam bahasa Arab tidak disebut alhamdulillah, tapi disebut al-madhu. Jadi kalau alhamdulillah itu harus dibarengi dengan apa? Pengagungan dan kecintaan.
Tapi kalau muji tanpa pengagungan dan kecintaan itu disebut dengan apa? Al-madhu. Mim, dal, ha. Kalau alhamdu, ha, mim, dal. Hurufnya sama. Tapi dibolak-balik artinya menjadi apa? Beda. Yang kita dituntut dari Allah, alhamdu atau al-madhu? Alhamdu. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, harus kita hadirkan at-ta'zim wal mahabbah, pengagungan dan kecintaan. Kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah tanpa pengagungan dan kecintaan, maka ini bukan alhamdu tapi apa? Al-madahu. Ada nggak orang muji pihak lain tanpa pengagungan dan kecintaan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak seseorang memuji pihak lain tanpa pengagungan dan kecintaan? Ada? Jawabannya ada. Dia memuji bukan karena dia cinta kepada yang dipuji. Dia memuji bukan karena dia mengagungkan yang dipuji. Contohnya, orang yang memuji orang yang kaya. Kadang bukan karena respect. Kadang bukan karena cinta. Namun karena berharap apa? Ada udang di balik bakwan. Iya. Atau ada bawahan yang memuji atasan. Diistilahkan dengan ABS. Apa ABS? Asal Bapak senang. Bukan karena dia cinta kepada atasan, tapi sekali lagi jamaah, ada udang di balik bakwan. Ini enggak disebut dengan alhamdulillah, tapi itu hanya apa jamaah? Al-madhu. Bagaimana agar tumbuh pengagungan dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Pengagungan dan kecintaan akan tumbuh dengan kita menyadari dua hal. Yang pertama adalah kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ketika kita mengetahui akan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka akan tumbuh apa? Pengagungan. Yang kedua, menyadari akan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan kita menyadari banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, akan tumbuh apa? Kecintaan. Nikmat Allah itu kalau kita bagi, itu ada dua. Jadi sering saya sampaikan. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum semuanya dapat. Nikmat khusus untuk orang-orang khusus. Nikmat umum ya kehidupan dan fasilitas hidup. Nikmat khusus iman dan amal soleh. Kita alhamdulillah dapat dua-duanya jamaah. Nikmat umum kita dapat. Kita dapat kehidupan. Kita dapat mata. Ini mata nih kalau dijual berapa jamaah? Berapa? Ada yang pernah baca-baca mata tuh harganya berapa jamaah? Miliaran. Ini baru satu mata. Belum mata yang sebelahnya. Lidah. Kemudian pendengaran, ginjal katanya. Paru-paru, jantung, usus, apalagi jamaah? Jari jemari, rambut. Saya pernah lihat itu video orang apa jamaah? Cangkok wayang. Berapa itu bayarnya Pak? 40 juta. Masya Allah. Kita alhamdulillah tanpa harus cangkok rambutnya apa? Tumbuh terus. Ini baru nikmat umum. Belum lagi nikmat khusus. Iman dan amal soleh. Ngaji itu nikmat jamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita. Hadahumullah wa iyana. Semoga Allah beri kepada mereka dan kepada kita. Yang mereka mungkin karena satu dua alasan sehingga kurang dekat dengan majelis taklim. Mungkin mereka punya uzur. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Ini nikmat. Alhamdulillah kita nggak punya uzur. Alhamdulillah kita nggak punya halangan untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Bisa menjaga sholat sunnah rawatib, bisa menjaga sholat malam, bisa puasa walaupun sebulan cuma berapa? 3 hari.
bisa baca Al-Quran, memiliki anak yang bisa baca Al-Quran, memiliki anak yang sholat lima waktu, itu nikmatnya luar biasa. Itu semua adalah nikmat khusus. Kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita jamaah semua nikmat tersebut, layak nggak kita cinta kepada Allah? Layak kan? Layak. Kalau ada orang ngasih jenengan 5M jamaah, 5M, 5 miliar, bukan 5.000 jamaah, 5M. Jenengan cinta nggak sama dia? Cinta nggak? Oh, cinta sekali jamaah. Itu kemana-mana ceritanya siapa? Ya, orang tadi yang sudah ngasih 5M. Sebelum taklim cerita, setelah taklim cerita, di rumah cerita, di tempat kerja cerita, diulang-ulang terus. Kenapa? Sudah ngasih berapa? 5M. Mata kita berapa M jamaah? Ada mata yang dibeli 10M, ada yang mau? Saya tidak mau. Bahkan 100M lah ya, tidak mau. Ini baru apa? Baru mata. Kalau ada yang ngasih kita 5M saja, kita sudah cintanya luar biasa. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita segalanya? Bahkan ketika Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang kurang kita sukai berupa ujian, ternyata di balik itu jamaah Allah menyiapkan ganjaran yang sangat apa? Besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang pahalanya tanpa hisab. Pahala kan 1 menjadi 10, 1 menjadi 700. Nah ini untuk sabar jamaah tanpa apa? Hisab. Kadang Allah Azza wa Jalla menginginkan dari hambanya untuk dekat kepada dia, dengan Allah Ta'ala memberikan apa? Ujian. Karena tidak ada sesuatu yang lebih melalaikan seseorang melebihi ketika dia senantiasa merasa nyaman. Jadi kalau seseorang merasa nyaman terus, kadang dia lalai. Baru ketika dia diuji, dia baru apa? Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang ketika Allah Ta'ala uji pun, Allah Ta'ala ingin agar dia kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala menyiapkan pahala yang sangat besar kepadanya. Maka seorang muslim jamaah hendaknya cinta terbesarnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka segala hal yang bertentangan, yang bertentangan bertentangan terhadap kecintaan kita kepada Allah, kita lawan. Karena orang mengaku cinta kepada Allah itu pasti diuji. Orang yang mengaku cinta kepada Allah itu pasti diuji. Kapan diujinya? Ketika bertabrakan, berbarengan antara dua kecintaan. Kecintaan dia kepada Allah atau kecintaan dia kepada selain Allah. Contohnya, seseorang yang hobinya mancing. Dia cinta dengan apa jamaah? Mancing. Ketika dia mancing, ternyata dia dapat tempat yang luar biasa. Ikannya itu jamaah besar-besar, kakapnya besar-besar. Ini lagi asik-asiknya dengar adzan. Nah ini diuji jamaah cintanya. Dia lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada kakap? Kalau dia mengedepankan cinta dia kepada Allah, maka dia akan tinggalkan apa? Kakapnya. Walaupun ada konsekuensi, kakapnya bakalan apa? Pergi. Ketika seseorang dihadapkan dengan keuntungan yang besar, namun dia tahu kalau itu tidak halal, maka di situ cintanya diuji. Apakah dia lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada keuntungan yang besar padahal tidak halal, dan seterusnya. Silakan dikembangkan. Jadi kecintaan kepada Allah itu akan diuji ketika bertemu antara dua cinta. Apakah kita milih cinta kepada Allah atau milih cinta kepada selain Allah? Contoh lain, seorang yang malamnya nggak bisa tidur, nyamuknya banyak. Ketika baru tidur, anaknya apa? Rewel. Anaknya diam, suaminya yang rewel. Pokoknya nggak bisa tidur malamnya. Kemudian jamaah baru tidur sebentar, jam 3. Baru tidur sebentar, tiba-tiba apa jamaah?
azan. Nah, di sini cintanya diuji jemaah. Cinta kepada Allah atau cinta kepada kasur tidur. Milih mana jemaah? Tidur. Ininya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala jamaah itu akan diapakan? Diuji. Ketika seseorang cintanya kepada jujur, maka dia akan mengedepankan cinta kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Ta'ala. Intinya, pembahasan yang pertama jamaah, makna dari Alhamdulillah adalah segala puji hanya milik Allah. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, hadirkan dua hal. Apa tadi? Pengagungan dan kecintaan. Kenapa kita mengagungkan Allah? Karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ucapkan Alhamdulillah, barengi dengan apa? Pengagungan dan kecintaan. Beda jauh jamaah antara orang yang mengucapkan Alhamdulillah hanya ucapan lisan dengan orang yang mengucapkan Alhamdulillah, dia agungkan Allah dan dia cintai Allah, dia ingat-ingat akan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ini makna dari Alhamdulillah. Singkatnya, ucapkan Alhamdulillah dibarengi dengan apa? Pengagungan dan kecintaan. Pembahasan yang kedua adalah momen-momen kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang pertama adalah momen umum. Kapan kita mengucapkan Alhamdulillah jamaah? Kapan? Kapan? Kapan saja? Jawabannya, kapan saja. Kenapa kapan saja? Karena kapan saja, di mana saja, kita nggak bisa lepas dari nikmat Allah. Di majlis taklim kita dapat nikmat Allah, ada? Dapat. Di rumah dapat nikmat Allah, dapat. Di jalan dapat nikmat Allah, dapat. Di tempat kerja dapat nikmat Allah, dapat. Di masjid dapat nikmat Allah, dapat. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari apa? Nikmat Allah. Karena kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita senantiasa ngucapin Alhamdulillah. Berarti ngucapin Alhamdulillah itu berapa kali? Berapa kali? Berkali-kali. Perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillah agar kita lupa untuk mengeluh. Orang yang banyak ngeluh itu jarang ngucapin apa? Alhamdulillah. Insya Allah kalau dia sering ngucapin Alhamdulillah, dia ingat banyaknya nikmat, insya Allah ngeluhnya akan berkurang. Jadi kapanpun, dimanapun, usahakan banyak-banyak berzikir, diantaranya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini momen umum. Kapanpun, dimanapun, selama di tempat itu layak bagi kita untuk berzikir, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Sekarang kita masuki momen khusus. Artinya ada waktu-waktu tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu yang di situ ada penekanan agar kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang pertama adalah habis makan dan minum. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Setelah perintah makan, datang setelahnya perintah apa? Bersyukur. Berarti habis makan kita disuruh apa? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya cara bersyukur diantaranya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmadahu 'alaiha. Allah Azza wa Jalla itu ridho kepada seorang hamba ketika dia habis makan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika dia habis minum, dia mengucapkan Alhamdulillah. Jadi seorang muslim itu luar biasa jemaah. Jadi habis makan mengucapkan Alhamdulillah tok, itu sudah dapat apa? Ridho.
Ketika habis minum ngucapin alhamdulillah, itu sudah dapat ridho. Dan keridhaan Allah, kata para ulama, itu lebih agung dari surga Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang Allah Ta'ala ridhoi pasti masuk surga tanpa diadab. Tapi orang yang masuk surga, bisa jadi dia masuk surga sebelumnya harus dibersihkan dari mana? Di api neraka. Makanya ketika Allah Ta'ala membicarakan para penduduk surga, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Wa'adalahum jannah. Allah Ta'ala siapkan bagi mereka surga. Kata para ulama, keridhaan Allah itu lebih agung dari apa? Surga Allah Ta'ala. Karena orang yang Allah Ta'ala ridhoi, Allah Ta'ala akan masukkan dia tanpa harus diadab di neraka. Dan ternyata di antara cara untuk mendapatkan keridhaan Allah jamaah, caranya mudah. Habis makan ngucapin alhamdulillah. Habis minum ngucapin alhamdulillah. Sekali lagi jamaah, saking mudahnya jadi apa? Lalen. Saking mudahnya jadi lupa. Nah sekarang dipraktekkan jamaah. Minum dulu baru ngucapin alhamdulillah. Bismillah. Ayo praktek monggo. Alhamdulillah. Itu mau praktek tolong diambilin air minumnya. Pertanyaannya, makan di sini, minum di sini, makan besar atau makan kecil juga masuk ya, Pak? Khusus makan besar atau makan kecil juga masuk? Jadi contohnya cuma makan apa ya, Mak? Kuaci. Atau makan snack. Ucapin alhamdulillah enggak? Ucapin. Jadi jangan dikira makan ucapin alhamdulillah setelah makan itu kalau seandainya makannya apa? Makan besar, nanduk lagi, itu boleh alhamdulillah. Enggak. Makan kecil pun kita ngucapin alhamdulillah. Bahkan habis makan permen, bismillah, makan permen, habis permennya alhamdulillah. Makan minum es krim, bismillah, habis selesai ngucapin alhamdulillah. Apa doanya Ustaz? Doanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang habis makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang habis makan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi at'amani hada, yang telah memberikan makan dan minum ini, alladzi at'amani hada wa razaqanihi, yang berikan rizki kepada kami, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lalu Allah Ta'ala ampuni. Luar biasa aja. Orang muslim itu habis makan dapat kenyang, dapat ridho, dapat ampunan. Kalau orang yang habis makan gak baca bismillah, gak baca alhamdulillah, dapatnya cuma apa? Kenyang toh. Tapi kalau orang muslim baca bismillah, selesai baca alhamdulillah, dapat kenyang, dapat ridho, dapat ampunan. Padahal ini merupakan aktivitas harian. Ternyata aktivitas harian jikalau dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi mendatangkan banyak apa? Keutamaan. Maka rugi jamaah ketika seseorang dia sering makan, sering minum, tapi sering lupa baca alhamdulillah. Ini momen yang pertama. Momen yang kedua jamaah ketika sholat. Kapan kita membaca alhamdulillah ketika sholat? Kapan kita memuji Allah dalam sholat kita? Ketika sholat dulu. Bagus. Ketika baca Al-Fatihah. Terus? Ketika apa? Enggak, itu dulu. Pas sholat dulu. Ketika iktidal. Gimana doanya? Sami Allah liman hamidah. Alhamdulillah. Gitu.
Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu itu kan Rabb kami, bagimu pujian. Itu sama saja dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dibalik tak jamaah. Namun tetap ketika i'tidal jangan bilang apa? Alhamdulillah. Bahasanya apa? Rabbana walakal hamdu. Walaupun maknanya sama. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis jamaah dari salah seorang sahabat Rifa'ah ibn Rafi Az-Zuraqi, Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabatnya. Kemudian ketika Nabi SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ada salah seorang sahabat yang mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis sholat Nabi SAW bertanya, manil mutakallim. Jadi siapa yang mengucapkan doa tadi? Sahabat diam. Kemudian setelah berdiam cukup lama, ada salah seorang mengatakan, ana ya Rasulullah. Saya tadi yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu sampai akhirnya. Apa kata Nabi SAW? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiruna yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat 30 sekian malaikat, mereka berebut untuk menulis ucapan apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Masya Allah jemaah. Berapa malaikat? 30 sekian malaikat. Maka ini menyadarkan kepada kita jemaah, setiap ucapan itu akan diapakan? Dicatat. Ucapan baik akan dicatat, ucapan buruk juga akan dicatat. Dan jamaah orang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi diperebutkan oleh berapa malaikat? 30 sekian malaikat. Menunjukkan keagungan ucapan alhamdulillah. Ini momen yang kedua. Momen yang ketiga jamaah adalah setelah sholat. Setelah sholat, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap menjadi berapa? 100. Jadi jangan boleh bacanya subhanallah 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 sampai 33 kali. Kemudian alhamdulillah sampai 3 kali. Boleh juga subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu juga dibolehkan. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Dosa-dosanya akan Allah Ta'ala ampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ketika wudhu dosanya diampuni. Ketika dia jalan ke masjid dosanya diampuni. Ketika dia sholat dosanya diampuni karena sholat itu seperti mandi. Habis sholat dia zikir subhanallah alhamdulillah wallahu akbar masing-masing 33 kali, dosanya juga diampuni. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Buih itu apa jamaah? Umplok. Umplok banyak apa dikit? Banyak sekali. Maka rugi sekali jamaah. Orang yang habis sholat sibuknya ngalahin presiden. Tidak habis sholat langsung apa? Pergi. Ya kalau sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau jadi kebiasaan, ini yang masalah. Walaupun tentunya kita berusaha untuk apa? Husnudon. Kalau ada orang yang nggak bisa langsung pergi, kita husnudon. Tapi untuk diri kita jamaah rugi. Sekiranya kita habis sholat, kita langsung apa? Pergi. Ada 3 model orang habis sholat. Ada yang habis sholat langsung pergi. Wallahu a'lam, dikir atau tidak. Kita husnudon, dia dikir. Yang kedua adalah dia zikir panjang sekali tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, dia zikir sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling afdal jamaah? Yang ketiga. Walaupun dari sisi jumlah kalah dengan yang kedua. Karena iktisadun fi sunnah kata Ibnu Mas'ud, sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah usahakan habis sholat sesibuk apapun, usahakan kita berusaha untuk apa? Diam sejenak, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Insya Allah 5 menit apa? Selesai. Kecuali memang kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, silahkan. Habis sholat, sebagian orang kadang langsung buka apa? HP. Kalau ada kebutuhan mendesak, silahkan. Tapi kalau seandainya itu menjadi kebiasaan, maka ini kebiasaan buruk yang harus diapakan? Dirubah. Ini momen yang ketiga kita membaca Alhamdulillah. Kemudian jemaah, momen yang keempat adalah sebelum khutbah atau menulis artikel. Sebelum khutbah, menulis artikel atau menulis kitab. Jadi sebelum khutbah, sebelum kajian, buka dengan Alhamdulillah. Jangan cuma Assalamualaikum, kemudian kita mulai kajian kita. Untuk sebagian guru kadang di kelas cuma apa? Cuma salam, kaifahalukum, langsung dimulai. Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kajian, sebelum mengajar, sebelum menulis artikel itu diawali dengan apa? Alhamdulillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Pembuka acara, pembuka perkara. Bagaimana redaksinya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Atau boleh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ya jamaah, kalau kita ingin memberikan nasihat, memberikan wejangan, mau khutbah, awali dengan apa? Alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau menulis nasihat, dengan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kalau kita pengen singkat. Tapi jangan artikel cuma 1 halaman, kemudian pembukanya sampai apa? 2/3 halaman. Isinya cuma 1/3 halaman. Jadi kalau artikel cuma 1 halaman ya singkat aja. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sudah cukup insya Allah. Ini yang kelima. Yang keenam adalah ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari musibah. Baik yang mendapatkan nikmat adalah diri kita sendiri, atau yang mendapatkan nikmat adalah orang lain. Kalau yang mendapatkan nikmat diri kita sendiri ya sering jamaah ya. Yang jarang mungkin ketika yang mendapatkan nikmat siapa? Orang lain. Pada sama-sama kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Nabi SAW disuguhkan kepada beliau 2 mangkuk. 1 mangkuk isinya susu, 1 mangkuk isinya khamar. Dan Nabi SAW memilih mangkuk yang isinya apa? Susu. Kata Jibril alaihissalam, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji hanya milik Allah yang berikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Yang mendapatkan petunjuk siapa di sini? Rasulullah. Yang mengucapin Alhamdulillah siapa ya Pak? Jibril. Berarti kita mengucapkan Alhamdulillah, baik yang dapat nikmat adalah kita maupun yang dapat nikmat adalah orang lain. Berat ya jemaah? Tetangga beli PCX, jenengan Supra X 20 tahun nggak ganti-ganti, bisa mengucapkan Alhamdulillah? Bisa nggak? Angel. Alhamdulillah beliau bisa beli PCX. Semoga berkah. Bisa nggak jemaah? Masya Allah, bisa jemaah ya. Sekarang bisa. Atau dengan jualan, jualannya sama. Contohnya jualan apa?
es teh jumbo, merentet dari apa namanya, jualnya merentet es teh jumbo dari pagi sampai siang, yang laku sampai jenengan. Jenengannya apa? Bisa nggak ngucapin alhamdulillah? Bisa? Masya Allah. Ketika dia bisa mengucapkan alhamdulillah, luar biasa jemaah. Karena ketika teman dagang kita jualannya sama, dia untung, dia dapat nikmat nggak? Dapat nikmat. Dan ketika kita mengucap alhamdulillah, baik ketika kita dapat nikmat ataupun orang lain dapat nikmat. Bisa jemaah insya Allah ya? Saya bisa Ustaz. Kenapa? Karena saya nggak jualan es teh. Iya. Jadi intinya kita mengucapkan alhamdulillah baik ketika kita dapat nikmat ataupun orang lain dapat nikmat. Di Saudi jamaah ada toko kan banyak itu terantet oleh haji. Ketika ada salah seorang ustadz dia mau beli sesuatu, contohnya anggap aja gampang apa ya, baju merek A, kata penjualnya, kata penjaga tokonya, Bapak, baju ini mereknya sama, di toko sebelah lebih murah. Bayangkan ya, Mas. Bisa nggak kita seperti itu? Padahal di kita juga apa? Juga ada. Tapi kalau saya jualnya lebih mahal. Kalau Bapak pengen dapat lebih murah, silahkan datang ke toko sebelah. Bisa nggak kita seperti itu ya, Mas? Ya kita mungkin malah berusaha, ini paling murah sebelah. Mahal sekali. Lihat jamaah, bagaimana keyakinan mereka, besarnya keyakinan mereka bahwasannya rizki itu tidak akan apa? Tertukar. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, fa'alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Setelah saya paham bahwasannya rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hati saya akan tenang. Ketika saya tahu bahwasannya amal saya tidak bisa diwakili oleh orang lain, maka saya lebih semangat dalam beramal. Jadi jamaah, kita mengucapkan alhamdulillah baik ketika kita dapat nikmat maupun ketika orang lain dapat nikmat. Ini yang keberapa jamaah? Yang kelima. Yang keenam, ketika memakai baju baru. Jadi kan kalau habis pakai baju baru, bilangnya apa? Hah? Jujur. Bilangnya apa? Bismillah, Masya Allah. Selain itu, wah, bagus ini, bahannya halus, murah, dan seterusnya. Padahal di antara sunnah Nabi SAW ketika memakai baju baru adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Atau Allahumma lakal hamdu. Anta kasautani. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi kita memuji Allah, kemudian kita minta kebaikan pada baju ini. Dan kebaikan dari tujuan dibuatnya baju ini. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan baju ini dan keburukan dari tujuan dibuatnya baju ini. Jadi kadang jamaah, seseorang itu memiliki orang yang gak senang sama dia. Bisa jadi orang itu akan mencelakakan kita. Biasanya dengan makanan. Jadi makanan tersebut sudah diapakan? Dicabik-cabik. Atau dengan baju. Yang dimana baju itu sudah diapakan? Dicabik-cabik. Maka ketika kita memakai baju, kemudian kita membaca doa tersebut jamaah, kita akan mendapatkan kebaikannya dan kita akan selamat dari apa? Keburukannya. Atau barangkali bajunya jamaah, barangkali jamaah ya, apa namanya? Jarumnya belum apa? Belum dilepas. Jadi baru beli baju baru, ini dijahit sama siapa? Sama istrinya, lupa dilepas jarumnya. Ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala khairu wa khairu ma dan seterusnya, insya Allah kita akan selamat dari apa? Keburukannya. Bukan hanya selamat dari keburukannya, tapi kita dapat pahala karena telah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ketika bersin.
Ketika kita bersin jamaah, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu nikmat. Kenapa demikian? Karena katanya orang bersin itu adalah reaksi tubuh, katanya jamaah, untuk mengusir sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Yang sesuatu yang berbahaya tersebut kalau tidak seseorang itu bersin, bisa masuk dalam tubuh, bahkan bisa tembus ke otak. Kemudian tubuh yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sempurna tersebut, ketika ada sesuatu yang membahayakan tersebut, otomatis akan apa? Bersin. Maka bersin itu adalah apa? Nikmat. Makanya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah banyak di antara kita kalau bersin ngucapin alhamdulillah. Namun sayang jamaah, masih banyak saudara-saudara kita ketika kita sudah ngucapin alhamdulillah, kita nunggu-nunggu dia ngucapin apa? Yahdikumullah. Tapi kok nggak ngucapin? Maka sunnah ini jamaah, saya rasa belum kalau hidup. Beberapa kali saya bersin dalam kajian, saya ngucapin alhamdulillah, yang ngucapin yahdikumullah cuma berapa? Bisa dihitung. Nanti kalau saya bisa bersin, bisa praktek ini jamaah. Tapi kan bersin nggak bisa dibuat-buat jamaah. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, kemudian saudara kita mengucapkan yahdikumullah, kemudian kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian saudara kita mengucapkan yarhamukallah, kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau kita sadari makna ini jamaah luar biasa. Kita bersin ngucapin alhamdulillah. Saudara kita doain yahdikumullah, semoga kamu dapat hidayah. Kita doain lagi. Kalau yahdikumullah, tadi apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kita doain lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga aku dapat hidayah dan Allah Ta'ala memperbaiki urusan kamu. Luar biasa jemaah. Singkat tapi kalau kita paham maknanya, betapa indah doa itu hidup di antara kita. Makanya dahulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jamaah, beliau pernah bersin dalam majelisnya. Beliau ketika menyampaikan hadis, itu yang hadir sampai 5.000. Dan zaman dulu jamaah, yang 5.000 hadir itu nggak bisa semuanya dengar. Ucapan Imam Ahmad nggak semuanya sampai ke, nggak bisa suaranya itu sampai ke belakang. 5.000 ya, kalau zaman sekarang 5.000 gampang, bisa pakai pengeras suara. Kalau dulu harus ada yang menyampaikan suaranya. Jadi mama mengatakan hadatsana siapa? Atau yang agak jauh mengatakan hadatsana fulan, mengatakan hadatsana fulan, sampai yang paling belakang. Imam Ahmad suatu hari beliau bersin. Setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang depan ngucapin alhamdulillah, yang tengah ngucapin alhamdulillah, yang paling belakang ngucapin alhamdulillah. Majlisnya panjang sampai ke istana raja. Yang di pasar ngucapin alhamdulillah, sampai-sampai raja heran. Ini kenapa kok orang pada ngucapin maaf tadi yarhamukallah. Apa kata mereka? Imam Ahmad tadi apa? Bersih. Bayangkan jamaah. Yang ingin saya garis bawahi jamaah, bagaimana sunnah itu hidup di antara mereka. Nah, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini minimal di keluarga kita. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Ini momen yang keberapa ya, Pak? Ke-7. Momen yang ke-8, kita mengucapkan alhamdulillah adalah ketika melihat ada orang yang tertimpa musibah. Jadi orang dapat musibah malah kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Apa ya Ustaz? Iya. Tapi ngucapin alhamdulillah jangan apa? Jangan keras-keras dan jangan sampai didengar sama orang yang terkena musibah. Musibah di sini jamaah baik musibah yang menimpa dunia dia atau musibah yang menimpa agama dia. Contohnya musibah yang menimpa dunia dia, ke masjid sendalnya hilang.
Ini kan menimpa dunia. Contohnya sandal aja jamaah, motor kemahalan, takut saya. Jadi ke masjid katanya kehilangan sandal. Kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Atau kita melihat ada orang terkena musibah menimpa agamanya, nggak sholat. Dia ke masjid, lihat ada orang nggak sholat. Ke masjid sholat subuh, ada orang-orang tidur di gardu. Pulang dari masjid sudah terang, ternyata mereka masih tidur. Berarti kan kemungkinan subuhnya apa? Lewat. Ini musibah enggak? Musibah, menimpa agama. Kita juga mengucapin apa? Alhamdulillah. Bagaimana redaksinya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melihat orang tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan telah melebihkanku dibanding banyak di antara makhluk-makhluknya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusibhu dzalikal bala. Maka orang yang berdoa dengan doa ini, dia tidak akan tertimpa musibah yang semisal. Jadi ketika menjenengan melihat ada orang tertimpa musibah duniawi, kemudian jenengan baca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila, kita tidak akan ditimpa dengan musibah yang semisal. Ataupun musibah yang menimpa agama dia, kita akan selamat dari musibah yang semisal. Jadi yang dipuji jamaah bukan diri kita, tapi yang dipuji siapa? Allah Ta'ala. Kita langsung memuji Allah. Alhamdulillah afani mimma btalaka bihi. Jangan hafal nggak jamaah? Hafal nggak? Kalau nggak hafal ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama baru dengar. Kemungkinan kedua, di desa ini tidak ada orang terkena musibah, baik agama maupun dunia. Kira-kira kemungkinan keberapa jemaah? Pertama. Nanti dicari di internet. Doa ketika melihat seseorang terkena musibah. Dengar ada gempa di tempat mana, kita baca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi faddalani ala katsirin khalaqa tafdila. Dengar ada anak tetangga terkena kasus ini, kita baca Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi. Dengar ada ini dan itu, sesuatu yang kurang enak, kita bilang apa? Alhamdulillahilladzi afani, dan seterusnya. Dapat sekurang-kurangnya dua manfaat. Satu dapat pahala karena mengamalkan sunnah Nabi, satu dapat manfaat selamat dari musibah yang semisal. Ini momen yang ke-8. Momen yang ke-9 adalah bangun tidur. Di antara sunnah Nabi SAW ketika bangun tidur adalah mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana doanya jemaah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, karena tidur itu mati kecil. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita, dan kepadanya lah akan dikembalikan. Betapa banyak orang yang tidur kemudian apa jemaah? Kebablas. Ketika kita tidur, lah kok bisa bangun lagi, itu nikmat. Makanya setelah kita bangun lagi, bisa bangun tidur, kita segera memuji Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz, dia menceritakan temannya, seorang dosen, hobinya naik sepeda. Ketika naik sepeda bareng, kemudian istirahat di suatu tempat, Pak dosen itu mengatakan, saya mau istirahat 1/4 jam, nanti kalau sudah 1/4 jam tolong dibangunin. Ternyata setelah 1/4 jam dibangunin, nggak bangun-bangun. 12 ya mah. Makanya ketika kita bisa tidur, kemudian kita bisa bangun lagi, maka itu nikmat besar. Cara bersyukurnya adalah dengan berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada nggak doa selain itu jemaah? Ada nggak? Apa coba? Orang semakin banyak doa itu semakin dicintai sama Allah. Makanya orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya apa? Doa. Apa doanya selain tadi? Apa? Monggo Pak. Ini saya tahu, ini takut riak kayaknya. Apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikri. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya milik Allah yang berikan kesehatan dalam tubuhku. Kita bangun, alhamdulillah semua organ tubuh berfungsi normal. Ada orang bangun tidur jamaah perutnya mules. Ada orang bangun tidur kepalanya pusing. Kenapa jamaah? Mikirin apa? Iya. Ada orang bangun tidur matanya tidak bisa berfungsi dengan normal. Ada orang bangun tidur tangannya tidak bisa digerakkan dengan normal. Ketika kita bisa bangun tidur, kita kok sehat, kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya milik Allah yang berikan kesehatan, keselamatan dalam tubuhku. Wa radda ilayya ruhi, mengembalikan ruhku. Wa adina li bidzikri, mengizinkanku untuk kembali berzikir. Ada orang yang bangun tidur bisa bangun. Ada orang yang tidur nggak bisa bangun, alias meninggal dunia. Ada orang yang tidur bisa bangun tapi nggak sehat jasmaninya. Ada orang yang bisa bangun tidur jasmaninya sehat tapi nggak bisa, tapi rohaninya sakit, sehingga dia tidak bisa berzikir. Jadi setelah subuh dan seterusnya. Makanya ketika kita bangun tidur tubuhnya sehat, satu ingat ibadah, kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikri. Segala puji hanya milik Allah yang berikan kesehatan dalam tubuhku, mengembalikan ruhku dan mengizinkanku untuk kembali beribadah kepadanya. Ada seorang anak kecil jamaah yang dia ketika bermain sama temannya, mungkin perang sarung mungkin jamaahnya, pokoknya pukul-pukulan. Kemudian salah satu temannya jamaah mukul matanya. Jadi ketika matanya dipukul jamaah, anak itu kesakitan, dia langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah sambil nangis. Ditanya sama ibunya, kenapa? Dipukul sama teman. Jadi kompres sama ibunya, disuruh tidur. Ketika bangun tidur jamaah, gelap semuanya. Dia teriak, ibu, ibu, ibu. Ibunya datang. Kenapa nak? Saya nggak bisa lihat, gelap. Langsung ibunya jamaah nyalain lampu. Ternyata gelap, kenapa? Lampunya mati, bukan karena dia nggak bisa lihat. Maksud saya jamaah, kita bangun tidur bisa melek itu apa? Nikmat. Bangun tidur kita ngucapin alhamdulillah. Mau tidur ngucapin alhamdulillah. Bagaimana doanya jamaah? Bangun tidur alhamdulillah itu bagaimana? Maaf, mau tidur ngucapin alhamdulillah itu bagaimana? Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah adalah ketika mau tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah belum selesai Allahu Akbar 33 kali, jenengan sudah apa? Sudah ketiduran. Apa keutamanya Ustaz? Kata Nabi SAW, khairun lakuma min khadim. Lebih baik bagi kalian daripada adanya pembantu. Jadi Fatimah itu pernah mengeluh pada Nabi capek urus urusan rumah tangga. Kenapa? Dulu itu gandumnya masih apa? Masih apa namanya? Numbuk sendiri. Airnya masih nimba dan semuanya capek. Makanya Fatimah datang ke Rasulullah SAW melalui suaminya Ali bin Abi Thalib minta adanya seorang pembantu atau budak. Namun nggak dikasih sama Nabi. Kenapa nggak dikasih? Masih banyak sahabatnya yang tidur di masjid Ahlu Suffah. Masa keluarganya, anaknya dikasih apa? Pembantu, budak. Akhirnya Nabi SAW mendatangi mereka berdua dan Nabi mengatakan kalau mau tidur baca subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kata Nabi,
lebih baik daripada adanya apa jamaah? Pembantu. Artinya apa? Artinya apa jamaah? Artinya apa? Seseorang yang sebelum tidur dia membaca tadi, tubuhnya akan apa? Akan fit, akan kuat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya nggak pernah meninggalkan, walaupun di malam Siffin. Malam Siffin itu malam perang. Orang perang kan kondisinya ketakutan jamaah ya, hawa tidak seterusnya. Itu saja Ali bin Abi Thalib nggak pernah apa? Meninggalkan. Hidup di dunia capek nggak jamaah? Suami capek? Capek. Istri capek? Capek. Maka siapa yang pengen bisa kuat menjalani kehidupan dunia, di antara sunnahnya ini, di antara caranya sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wallahu akbar berapa kali? 33 kali. Nah kalau istrinya jenengan minta pembantu kasih ini jamaah. Kasih apa ini? Jadi ada 10 jadi mana tadi ada 10 tadi? Pertama habis makan dan minum. Yang kedua sholat. 3, 4 sebelum khutbah atau tulis iya. Yang kelima diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam baju baru. 7, 8 musibah. Tapi ingat ya, jangan depan jangan keras-keras. Yang ke-9 bangun tidur. 10 ketika mau tidur. Ini momen-momen kita bisa menghidupkan hamdalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ingat jamaah, ketika mengucapkan alhamdulillah, hadirkan apa? Pengagungan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan hadirkan keutamaannya dapat memenuhi apa? Timbangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.